Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tautologi, kontradiksi, konvers, invers, dan kontraposisi. Suatu pernyataan majemuk merupakan tautologi jika nilai kebenarannya adalah selalu benar. Sedangkan suatu pernyataan majemuk merupakan kontradiksi apabila nilai kebenarannya selalu bernilai salah. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini adalah tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama, pernyataan jika P dan Q maka Q. Yang kedua, jika Q maka P atau Q. Oke, baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Untuk menunjukkan apakah pernyataan jika P dan Q maka Q suatu tautologi, artinya kita buat tabel kebenarannya. Karena hanya ada dua variabel di sini, maka kita buat sebanyak 4 baris. Dengan kaidah P, kita buat selang-seling benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah benar salah. Kemudian kita cari dulu nilai kebenaran dari P dan Q. Akan bernilai benar apabila kedua-duanya bernilai benar. Sisanya akan bernilai salah. Artinya ini akan kita peroleh benar maka benar, hasilnya benar, benar dan salah, salah, salah dan benar, salah, kemudian salah dan salah juga salah. Baru kita bisa mencari nilai kebenaran dari jika P dan Q maka Q. Jika P dan Q maka Q. Masih ingat kembali di video tabel kebenaran, kalimat implikasi ini akan bernilai salah apabila hipotesanya benar, kesimpulannya salah. Hipotesanya benar, kesimpulannya salah, maka akan bernilai salah. Selainnya akan bernilai benar. Artinya ini kita cukup lihat di hipotesanya benar. Apabila kesimpulannya salah, maka salah. Jadi ini benar, jika benar maka benar, benar. Jika salah, salah, benar. Salah, jika salah maka benar, dia benar. Jika salah maka salah, akan benar. Dari sini kita lihat pada kolom pernyataan jika P dan Q maka Q semuanya bernilai benar. Sehingga bisa kita simpulkan pernyataan jika P dan Q maka Q ini merupakan tautologi. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apakah pernyataan jika Q maka P atau Q ini suatu tautologi. Sama ini karena hanya ada dua variabel, kita buat 4 baris. Benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah benar salah. Nah, nilai dari P atau Q ini akan bernilai salah apabila kedua-duanya bernilai salah. Nah, sisanya akan bernilai benar. Sehingga ini salah satu benar, maka dia benar, 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 dan kedua-duanya salah, maka salah. Baru kita bisa mencari nilai kebenaran dari jika Q maka P atau Q. Jika benar maka benar, dia benar. Jika salah maka benar, salah, benar. Jika benar maka benar, dia benar. Jika salah maka salah, dia benar. Artinya semuanya juga bernilai benar pada barisnya ini, kolom pernyataan jika Q maka P atau Q. Jadi bisa kita simpulkan pernyataan jika Q maka P atau Q juga merupakan tautologi. Contoh, tunjukkan bahwa pernyataan jika P maka Q, ya, jika P maka Q, jika dan hanya jika Q maka negasi, jika negasi Q maka negasi P merupakan suatu tautologi. Nah, ini akan kita tunjukkan dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi logika. Anda bisa simak kembali video hukum ekuivalensi logika. Ini akan kita terapkan untuk menunjukkan apakah kalimat ini merupakan tautologi. Artinya, kita akan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi untuk menyederhanakan kalimat ini. Apabila kita sederhanakan, hasil akhirnya kita peroleh dia benar atau true, maka dia merupakan tautologi. Jika hasil akhirnya kita dapatkan salah atau false, maka kalimat ini kita simpulkan sebagai suatu kontradiksi. Oke, pembahasannya, jika P maka Q, jika dan hanya jika Q maka negasi P. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita harus menyederhanakan, tidak ada panah, ya, tidak ada panah, baik implikasi maupun biimplikasi.
Nah, kita sederhanakan dari yang terluar dulu, artinya ini jika yang kiri, ya, yang kiri jika dan hanya jika kanan, maka yang diimplikasi ini kita ubah dulu, kita tahu jika A jika dan hanya jika B itu artinya ekuivalen dengan jika A maka B dan jika B maka A. Artinya ini bisa kita sederhanakan menjadi jika yang kiri maka yang kanan, dan jika yang kanan maka yang kiri, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Jadi kita pandangnya ini sebagai satu kesatuan, jika yang kiri maka yang kanan, dan jika yang kanan ini maka yang kiri ini. Kemudian yang implikasi juga ini kita sederhanakan dengan menggunakan hukum implikasi. Masih kita ingat jika P maka Q ini akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Sehingga yang di dalam kurung ini kita sederhanakan dulu sehingga nanti bentuk panahnya ini akan hilang, ya. Akan kita ganti dengan jika P maka Q akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Sedangkan yang ini akan ekuivalen dengan negasi Q atau negasi P. Nah, negasi Q kita tahu dia ekuivalen dengan Q, sehingga ini menjadi jika negasi Q maka negasi P ini akan ekuivalen dengan Q atau negasi P. Kemudian yang ini akan ekuivalen dengan negasi Q atau negasi P. Ya, negasi Q hasilnya Q atau negasi P, sedangkan yang ini juga ini menjadi negasi P atau Q. Nah, ini masih ada panah di sini, implikasi. Ini juga kita gunakan hukum implikasi. Artinya ini kita pandang satu kesatuan. Jika yang kiri, maka yang kanan. Ini artinya akan ekuivalen dengan negasi yang ini, yang kiri, atau yang kanan. Sehingga ini berubah, akan ekuivalen dengan negasi dari ini, ya. Artinya negasi dari negasi P atau Q. Ini ke panahnya, atau, menjadi atau, ini negasi Q atau negasi P, ya. Jadi ini sepandang, jika A maka B itu ekuivalen dengan negasi A atau B, ya, negasi A atau B. Sama halnya dengan yang sebelah kanan ini, maka ini akan menjadi negasi dari Q atau negasi P atau negasi P atau Q. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama ini, ya. Ini kita lihat di sini negasi P atau Q, di sini Q atau negasi P. Nah, ini kita tahu berlaku hukum komutatif di situ, sehingga ini sama di negasi P atau Q dengan Q atau negasi P ini adalah pernyataan yang sama. Begitu juga dengan Q atau negasi P, ini negasi P atau Q. Nah, sehingga bisa kita susun agar terlihat sama di situ, ya. Ini menjadi Q atau negasi P atau Q. Ini kita gunakan hukum De Morgan, ya, hukum De Morgan, sehingga ini masuk menjadi P dan negasi Q, hukum De Morgan, negasi Q dan P. Ya. Kemudian bisa kita lihat di sini hukum komutatifnya, P dan negasi Q dan P ini sama, ya. Dibulak-balik hukum komutatif Q atau negasi P atau Q, sehingga bisa kita tuliskan menjadi P dan negasi Q, negasi P atau Q, ya, agar bisa terlihat, ya, nanti polanya P dan negasi Q ini negasi P atau Q. Artinya ini kan pernyataan yang sama ini, ya. Jadi P dan negasi Q atau negasi P atau Q, P dan negasi Q atau negasi P. Ini kalau kita misalkan ini sebut saja ini adalah R, ya, atau S gitu, ini S, ya, S dan S, ya, hasilnya S gitu, ya. Sehingga ini cukup kita peroleh satu saja di sini, ya, P dan negasi Q atau negasi P atau Q. Nah, dari sini ini bisa kita lihat pakai hukum De Morgan lagi, ini negasinya kita keluarkan, jadinya negasi dari negasi P, ini dannya berubah jadi atau, negasi Q-nya jadi Q, atau negasi P atau Q, ini tetap ditulis ulang. Nah, kita lihat ini sama, negasi P atau Q, negasi P atau Q, ini kita misalkan R, maka akan menjadi ekuivalen dengan negasi R atau R, ya, dengan kita misalkan R-nya adalah yang di dalam kurung ini, negasi P atau Q.
Nah, perhatikan yang terakhir ini, negasi R atau R. Apabila R-nya benar, maka ini akan benar. Ya, negasi R atau R akan bernilai benar. Nah, begitu juga dengan R-nya salah, maka negasi R atau R juga akan tetap bernilai benar. Artinya berapapun nilai R-nya, ini selalu bernilai benar. Sehingga bisa kita simpulkan pernyataan ini akan ekivalen dengan benar. Nah, karena kita sederhanakan hasil akhirnya kita peroleh benar, maka pernyataan ini, ya, jika P maka Q, jika dan hanya jika negasi Q maka negasi P adalah merupakan suatu tautologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, jika P dan Q adalah suatu pernyataan, maka pernyataan majemuk jika Q maka P ini kita sebut sebagai converse dari jika P maka Q. Kemudian jika negasi P maka negasi Q ini akan kita sebut inverse dari jika P maka Q. Dan terakhir, jika negasi Q maka negasi P ini adalah kontraposisi dari jika P maka Q. Sebagai contoh, ini bisa kita lihat, ya, dapat kita simpulkan. Jika P maka Q ini akan ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Artinya kalau kita cari nilai kebenarannya, maka nilai kebenaran pernyataan jika P maka Q akan sama dengan nilai kebenaran dari jika negasi Q maka negasi P. Atau bisa kita simpulkan pernyataan jika P maka Q, jika dan hanya jika negasi Q maka negasi P ini merupakan suatu tautologi. Oke, terakhir kita akan lihat pada contoh berikut. Apakah converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat jika n adalah bilangan prima lebih dari 2, maka n adalah bilangan ganjil. Maka ini adalah suatu pernyataan implikasi, di mana P-nya ini adalah pernyataan n adalah bilangan prima lebih dari 2, Q-nya adalah suatu pernyataan n adalah bilangan ganjil. Maka converse dari kalimat tersebut adalah jika n adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan prima lebih dari 2. Ya, ini jika P maka Q, maka converse-nya jika Q maka P. Kemudian inverse-nya, jika n bukan bilangan prima lebih dari 2, maka n bukan bilangan ganjil. Ya, inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Artinya jika n bukan bilangan ganjil, maka n bukan bilangan prima lebih dari 2. Oke, baik, demikian penjelasan video kali ini tentang kontradiksi, tautologi, converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan implikasi, ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk saran, kritik, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.